Angka penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini masih cukup mengkhawatirkan dan pemerintah berusaha keras sekuat tenaga agar angka penyebaran COVID-19 mengalami penurunan. Hal itu membuat anak-anak di Indonesia saat ini tidak bisa melakukan proses belajar secara tatap muka dan harus belajar dilaksanakan secara online. Perjuangan agar sang anak tetap semangat untuk belajar secara daring atau online kini dilakukan oleh kedua pasangan suami istri, yaitu Dude Herlino dan Alyssa Subandono, di mana saat ini kedua pasangan tersebut harus berusaha keras untuk membuat anak-anaknya semangat dalam menjalankan proses belajar yang saat ini berjalan secara daring atau online. Ya, jadi dan sekarang nggak cuma Rendra aja, Malik sudah mulai TK secara online juga. Jadi memang kita setiap kan sekolahnya itu pagi gitu sampai zuhur. Nah, akhirnya kita berbagi tugas gitu. Siapa misalnya Rendra hari ini ditemenin sama Ica, oke berarti Malik sama ayahnya. Terus misalkan besoknya bisa gantian gitu. Terus kita kalau untuk syuting memang kalau untuk Ica sih kemarin bilang kalau kasih untuk callingan sebisa mungkin di atas jam anak-anak sekolah gitu. Jadi setelah mereka selesai sekolah, selesai tugasnya, baru Ica syuting. Tapi kalau untuk Kak Dude memang kalau kemarin sih biasanya kadang callingannya, bukan biasanya sih, hampir semua callingannya itu lebih pagi ya? Gitu. Jadi kayak misalnya Ica baru jam 1, kalau Kak Dude udah dari jam 9 gitu. Ya kalau Malik ini karena memang dia belum pernah datang masuk sekolah di kelas gitu ya, yang ketemu teman-temannya secara langsung kan. Jadi pas pertama sekolah langsung online begitu. Nah ini memang PR kita membuat satu mindset di kepala dia gitu, bahwa ini nak duduk ya, ini sekolah nih gitu, bukan cuma duduk biasa nih, ini duduk sekolah, ada guru, ada teman-teman, ada perintah yang harus diikutin. Nah memang ini kan baru 1 minggu ya, jadi seminggu awal ini kita coba membuat pola pikirnya dia bahwa dia sekolah, dia dan bukan jadi bukan hanya ini. Memang PR kita sih untuk Malik ya sekarang, membuat dia merasa bahwa dia sekolah gitu. Di awal-awal memang dia malu malu dan dia belum terlalu fokus gitu, jadi kayak dia masih merasa di rumah aja, jadi masih main segala macam gitu. Tiba-tiba keluar dari Zoom-nya. Tapi udah 3 hari terakhir ini sih alhamdulillah dia sudah bisa fokus, sudah bisa terima apapun yang diperintahkan sama gurunya gitu ya. Udah mulai baca Al-Fatihah gitu, udah mulai mau ikutin, mulai baca doa. Ya mudah-mudahan lah kita kasih dia ini semangat terus lah. Memang kita itu udah, apalagi kan kemarin belum mulai sekolah. Jadi hampir setiap pagi itu kita memang pasti ajak anak-anak untuk berjemur sekalian olahraga. Betul. Jadi olahraganya itu apa aja? Nah, sebenarnya kita itu tidak mengajak mereka untuk ikutan olahraga gerakan-gerakan kita. Dia pengen nyoba. Jadi pas mereka ngelihat kita lagi olahraga bareng, tiba-tiba inginlah nimbrung mereka gitu. Jadi kita kayak nggak apa-apa deh, silahkan gitu. Upaya Dude Herlino dan Alyssa Subandono yang saat ini sedang berjuang untuk pendidikan sang anak bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal itu terjadi karena keduanya harus berjuang demi pendidikan sang anak. Di saat keduanya harus dipenuhi oleh jadwal syuting yang cukup padat. Dude dan Alyssa akhirnya menjelaskan keinginan keduanya untuk memberikan kenyamanan anak-anaknya dalam belajar secara daring atau online yang saat ini sedang berlaku di Indonesia. Sebenarnya kalau kita ada waktu, hampir setiap hari sih kita ajak dia. Karena kalau saya melihatnya anak-anak sekarang kan hanya di rumah udah setahun lebih ya. Jadi memang harus ada aktivitas yang, saya nggak mau dia cuma nonton gadget aja atau cuma nonton. Saya pengen dia main balok aja gitu. Pengen itu ada gerak tubuh gitu, lompat-lompat, kayak main bola. Yang penting mau kena panas matahari biarin aja udah. Mau buka baju kayak terserah deh, nggak apa-apa gitu ya. Karena dulu saya kejut itu gitu kan, karena saya lebih suka tuh anak-anak main di lapangan gitu, timbang hanya di rumah. Kemudian
Ya tapi tetap kita cari tempat yang paling aman ya sekarang ini ya. Sebenarnya kalau memang kita bisa nginep sih itu sebenarnya paling baiknya seperti itu Paling ya. idealnya. Tapi karena ada tanggung jawab sama anak, sekolah dan lain sebagainya, ya kita coba untuk di saat kita di rumah, kita juga tidak jalan-jalan kemana-mana. Kita memang stay di rumah kita, tidak ada interaksi sama orang luar juga gitu ya. Dan kalau kita pergi pun cuma ke tempat syuting gitu. Kalau bisa begitu sih enak Enak banget banget. sebenarnya ya. Cuma Cuma kan memang barang-barang dan lain sebagainya. ya, ditambahkan Iya, sekolahan. Jadi betul. sementara kalau mereka di dalam satu ruangan yang sama untuk belajar, wah udah berisik ya. Betul, dan Jadi fokusnya juga kita fokusnya pikirin. kurang gitu. Terus ditambah juga media belajarnya Renzi itu kan ada yang dikirim juga kadang dari sekolahnya gitu. Jadi memang Jaraknya itu kita jarak pikirkan. yang kita pikirkan juga. Nah, terus kita juga berpikir bahwa gimana caranya supaya anak-anak itu bisa tetap fokus selama belajar online ini gitu. Nah, memang paling ideal adalah di rumah. Takutnya kalau kita pindah lagi ke tempat yang baru, Adaptasi lagi dia. adaptasi lagi. Jadi kita kayaknya mungkin memang Sementara kita kita bolak-balik. yang bolak-balik dulu deh gitu sampai nanti kalau memang keadaan sudah lebih kondusif, mungkin untuk mempermudah ya kita juga bisa bawa anak-anak ke lokasi atau misalnya tadi jalan terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Yes, siap. Tidak hanya berjuang demi sang anak mendapatkan kenyamanan saat belajar, Dude dan Alisa juga berjuang untuk menjaga kesehatan anak-anaknya saat ini agar terhindar dari virus COVID-19. Hal tersebut pun langsung diungkapkan oleh keduanya, yang dimana saat ini Dude Herlino dan Alisa Subandono selalu melakukan antisipasi dengan cara menjaga aktivitas dan selalu minum vitamin untuk menjaga tubuh agar selalu terhindar dari virus COVID-19 yang saat ini sedang tersebar luas di tanah air. Memang sekarang yang paling penting adalah bagaimana menjaga kesehatan kita, karena kalau kita sehat dampaknya juga buat anak, buat orang-orang sekitar rumah kita. Dan sekarang ini memang secara penyebaran virusnya sudah sangat cepat ya, jadi memang harus kita antisipasi. Nah itu juga yang saya cukup salut adalah bagaimana sebenarnya tim produksi kita itu sangat ketat sekali. Di lapangan itu kita tidak boleh ada orang lain, bahkan sebagian besar semuanya tetap nginep di tempat syuting. Nah ini yang memang kita cukup salut ya, dan melihat kita di swab itu tiap 1 minggu sekali gitu ya, ada dokter yang datang untuk kasih vitamin dan sebagainya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tetap sehat, yang beraktivitas juga tetap jaga-jaga aja pokoknya semua, terus berdoa deh ya, insya Allah mudah-mudahan keadaan semakin baik.